Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-94. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam itu Ki Sembur-Wangi bermalam di rumah Ki Tumenggung. Di keesokan harinya, Ki Sembur-Wangi akan kembali ke padepokannya dengan membawa dendam di dalam hati. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak pernah berusaha untuk melindungi Paksi Pamekasan dari kemungkinan pembalasan dendam bukan saja oleh Ki Sembur-Wangi, tetapi oleh seluruh padepokannya di bawah pimpinan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ketika di keesokan harinya Ki Sembur-Wangi meninggalkan rumah Ki Tumenggung, maka para cantrik di perguruan yang dipimpin oleh Ki Panengah sudah berada di sanggar. Mereka sempat berlatih beberapa lama sebelum mereka beristirahat dan menggabungkan diri dengan para prajurit yang bekerja membangun padepokan bagi perguruan Ki Panengah itu. Nampaknya pembangunan itu menjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Ki Griyadama benar-benar telah bekerja keras agar padepokan itu segera dapat terwujud. Sementara itu, sebagian prajurit telah membangun pelataran yang cukup luas di sekitar padepokan itu. Yang lain menggelar sawah di pinggir hutan dan mengatur saluran air. Dengan membuat parit yang disalurkan ke sungai, maka rawa-rawa di hutan itu pun mulai mengering. Dengan demikian, padepokan serta bagian-bagian yang mendukungnya bersama-sama telah dikerjakan dengan bantuan para prajurit. Namun dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita yang mengikuti hubungan yang kurang serasi antara Paksi Pamekasan dengan ayahnya sempat berpesan kepada Paksi Pamekasan agar ia tetap berhati-hati. Kekalahan Ki Sembur-Wangi tidak akan berhenti sampai sekian, sedangkan kita tidak tahu pasti bagaimana sikap ayahmu terhadap peristiwa itu, berkata Ki Waskita. Ayah menyalahkan aku, sahut Paksi Pamekasan. Jika demikian, kau harus berhati-hati. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia menyahut, ya guru, sebenarnya lah hari-hari yang kemudian berjalan dilewati dengan tidak meninggalkan kewaspadaan oleh Paksi Pamekasan, tetapi ia tidak merasa cemas sama sekali. Apalagi ia yakin bahwa keluarga dari padepokan itu tidak akan membiarkannya dihantui oleh dendam yang menyala di hati Ki Sembur-Wangi. Namun Paksi Pamekasan terkejut ketika pada beberapa hari kemudian seorang telah datang ke padepokannya untuk menemuinya. Kau siapa? Bertanya Paksi Pamekasan. Satu sikap yang sombong. Apakah kau tidak dapat berlaku lebih baik dengan unggah-ungguh yang lengkap? Maaf Kisanak, inilah aku. Senang atau tidak senang, aku tidak dapat berbuat lain dari sikapku ini, kecuali jika aku berpura-pura. Orang itu mengerutkan dahinya, katanya kemudian, baik, aku terima perlakuan ini. Apakah kau mempunyai keperluan dengan aku? Bertanya Paksi Pamekasan. Jika tidak,
Aku tidak akan menemuimu di sini, jawab orang itu. Paksi Pamungkas memandang wajah orang itu dengan tajamnya, tetapi orang itu hanya tersenyum-senyum saja. Katakan, apakah kepentinganmu datang menemuiku di sini? Berkata Paksi Pamungkas kemudian. Orang itu justru tertawa. Paksi menyadari bahwa orang itu tentu mempunyai niat yang tidak sewajarnya. Sikapnya semakin menjengkelkan, tetapi Paksi Pamungkas harus mengekang diri. Paksi, berkata orang itu, kau sudah membuat satu kesalahan yang sangat besar. Kau telah menyakiti hati Ki Semburwangi, salah seorang utusan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Paksi Pamungkas menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian maka ia sudah mendapat jawaban dari teka-teki tentang orang yang datang itu. Jadi kau salah seorang pengikut Ki Ajar Wisesa Tunggal, sebagaimana Ki Semburwangi? Ya, kau akan menyampaikan pesan Ki Ajar itu. Dengar anak muda, berkata orang itu, kau harus menebus kesalahanmu itu dengan mempertaruhkan perguruanmu. Persoalanku dengan Ki Semburwangi tidak ada hubungannya dengan perguruanku. Kami tidak peduli, apalagi kau beberapa kali menyebut bahwa kau adalah murid Ki Panengah dan Ki Waskita. Nah, sekarang pertemukan aku dengan Ki Panengah dan Ki Waskita. Untuk apa? Biarlah mereka meratapi perguruan mereka yang baru akan bangkit ini. Tetapi perguruan ini akan hancur sebelum sempat menghuni padepokan yang dibuat dengan banyak tenaga dan biaya ini. Apa maksudmu? Biarlah aku berbicara dengan gurumu. Siapa namamu? Aku akan berbicara dengan gurumu. Jika kau tidak mau menyebut namamu, aku tidak akan mempertemukan kau dengan kedua orang guruku. Kau memang anak setan, Paksi. Sebut namamu. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, baiklah, panggil aku Ki Surokondo, salah seorang kepercayaan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Jadi kedudukanmu selapis dengan Ki Semburwangi. Pertanyaanmu sangat tidak pantas, tetapi baiklah, aku beritahukan kepadamu bahwa Semburwangi adalah adik seperguruanku. Kalian murid Ki Ajar Wisesa Tunggal. Sekarang katakan kepada gurumu bahwa aku akan berbicara dengan gurumu. Paksi Pamungkas termangu-mangu sejenak, tetapi ia menjadi sangat ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya Ki Surokondo itu. Karena itu, maka katanya, tunggulah di sini, aku akan memanggil guru. Sejenak kemudian, Paksi Pamungkas pun telah menemui kedua orang gurunya dan menceritakan maksud kedatangan orang yang bernama Ki Surokondo itu. Jadi dugaan kita benar, berkata Ki Panengah. Marilah kita temui orang itu, desis Ki Waskita kemudian. Paksi Pamungkas pun kemudian bersama Ki Panengah dan Ki Waskita menemui Ki Surokondo, pengikut Ki Ajar Wisesa Tunggal. Selamat datang di padepokan kami yang belum jadi ini, Ki Surokondo. Berkata Ki Panengah demikian ia duduk menemui orang yang agaknya diutus oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal itu. Padepokanmu akan menjadi padepokan yang besar, Kisanak, sahut Ki Surokondo. Mudah-mudahan isinya kelak tidak mengecewakan. Ki Surokondo mengangguk-angguk, katanya, sayang, kalian mulai dengan langkah yang salah. Apa yang salah? Bertanya Ki Panengah. Ki Surokondo itu pun memandang Ki Panengah dan Ki Waskita berganti-ganti. Dengan agak ragu ia pun berkata, apakah aku berhadapan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita?
Iya, terima kasih atas kesediaan kalian menerima kedatanganku. Aku tahu pasti bahwa yang brewok itu adalah Ki Waskita. Ki Waskita tersenyum. Katanya, "Aku hanya malas memotongnya, Kisanak." "Baiklah." Ki Surokondo itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Kedatanganku kemari bukan atas kehendakku sendiri, Kisanak. Aku datang atas perintah pimpinan kami, Maha Guru di perguruan kami, Ki Ajar Wisesa Tunggal." Ki Pandengah dan Ki Waskita mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata selanjutnya, "Seperti yang aku katakan tadi, kalian mulai dengan langkah yang salah." "Apa yang salah, Ki Surokondo?" bertanya Ki Pandengah. "Salah seorang muridmu yang bernama Paksi telah berbuat licik terhadap adik seperguruanku, Semburwangi." "Apa yang kulakukan?" potong Paksi. "Apakah kau tidak bercerita kepada gurumu tentang apa yang kau lakukan terhadap Ki Semburwangi?" "Aku telah menceritakannya, tetapi tidak ada yang licik sama sekali." "Kau telah menyembunyikannya. Kau tidak akan berani mengatakan kepada gurumu. Mungkin kau takut bahwa gurumu akan marah kepadamu. Tetapi jika gurumu tidak berdiri tegak di atas paugeran perguruan, sehingga ia tidak akan marah kepadamu, kau tentu juga merasa malu." Telinga Paksi Pamekasan menjadi panas, tetapi dengan sareh Ki Pandengah bertanya, "Ki Surokondo, apakah yang telah dilakukan oleh muridku?" "Anak itu menangis-nangis untuk berguru kepada Ki Ajar Wisesa Tunggal. Karena Ki Ajar merasa belas kasihan kepadanya, maka diperintahkannya Ki Semburwangi untuk menjajaki kemampuan dasar anak muda itu. Tetapi Ki Semburwangi sama sekali tidak tahu bahwa ada niat buruk terkandung di dalam hati muridmu itu. Ketika Ki Semburwangi dan Paksi berada di sanggar, disaksikan oleh Ki Tumenggung Sarpabiwada, maka Paksi dengan serta-merta tanpa peringatan lebih dahulu langsung menyerang Ki Semburwangi yang tidak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi." Ki Pandengah dan Ki Waskita mendengarkannya sambil mengangguk-angguk, sementara Paksi Pamekasan justru tidak memotongnya. Cerita Ki Surokondo itu demikian berlebihan, Ki Pandengah dan Ki Waskita tidak akan mempercayainya. Sementara itu Ki Surokondo pun berkata lebih lanjut, "Perbuatan Paksi yang licik itu telah membuat Ki Semburwangi terluka di bagian dalam tubuhnya. Karena Ki Semburwangi tidak mau menghadapi anak itu dengan bersungguh-sungguh. Jika saja Ki Semburwangi tidak mengendalikan dirinya, maka Paksi tentu sudah mati. Tetapi Ki Semburwangi masih juga menghormati Ki Tumenggung Sarpabiwada." Ki Pandengah pun mengangguk hormat sambil berkata, "Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Ki Semburwangi, sehingga muridku dapat kembali ke perguruan ini dengan selamat. Semula kami mengira bahwa Paksi benar-benar ingin meninggalkan perguruan ini dan mencari perguruan lain yang lebih baik dan berbobot. Tetapi yang terjadi adalah perbuatan licik yang jahat itu. Ki Pandengah dan Ki Waskita, apakah kalian memang memerintahkan Paksi untuk menjajaki tataran ilmu dari perguruan kami?" Tidak Ki Surokondo, sama sekali tidak." "Jadi apa maksud Paksi sebenarnya dengan permainan kotornya itu?" "Sudahlah Ki Surokondo," sahut Ki Waskita. "Sebaiknya kita berkata berterus terang saja. Apakah maksud kedatangan Ki Surokondo? Ki Surokondo tidak perlu mengarang cerita yang begitu panjang untuk menjelek-jelekan Paksi di hadapan kami, karena kami lebih percaya kepada Paksi daripada kepadamu. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh seseorang guru," berkata Ki Surokondo. "Apalagi guru-guru yang memanjakan murid-muridnya. Mereka tidak mau melihat kenyataan,
tetapi mereka langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh muridnya, meskipun muridnya itu mengada-ada dan bahkan berbohong. Ki Panengah mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian menjawab. Kesalahan yang sama telah dilakukan pula oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ia langsung mempercayai Ki Semburwangi kepercayaannya, meskipun Ki Semburwangi itu berbohong. Wajah Ki Surokondo menegang, dengan nada tinggi ia bertanya, "Jadi kau menuduh Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak melihat kenyataan yang terjadi di Sanggar Kitumenggung Sarwabiwada?" "Iya," jawab Ki Panengah. "Kau telah berani menghina Mahaguru di perguruan kami, Ki Panengah, tanpa ada yang memberikan laporan. Ki Ajar Wisesa Tunggal dapat melihat tanpa dibatasi oleh ruang. Bahkan Ki Ajar Wisesa Tunggal dapat melihat menembus batasan waktu. Ki Ajar tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, jangan mencoba menghinanya." Tetapi Ki Waskita menyahut, "Ki Surokondo, mungkin Ki Ajar dapat melihat menembus jarak dan batasan ruang. Tetapi Paksi adalah orang yang mengalami. Ia berada di ruang dan waktu kejadian. Betapapun tajamnya penglihatan Ki Ajar Wisesa Tunggal, namun yang mengalami dalam waktu dan ruang itu tentu lebih pasti terhadap peristiwa yang terjadi itu. Tetapi Paksi telah berbohong, yang dialaminya tidak seperti yang dikatakannya." "Bukan Paksi yang berbohong, tetapi Ki Ajar Wisesa Tunggal, yang dikatakannya tidak seperti yang dilihatnya dengan ketajaman mata batinnya." Namun kemudian Ki Panengah telah meneruskannya. "Itu jika kita percaya bahwa Ki Ajar dapat melihat menembus batasan ruang dan waktu." "Cukup!" bentak Ki Surokondo. "Kalian benar-benar telah merendahkan derajat Mahaguru kami. Kalian akan menyesalinya sepanjang hidup kalian." "Bukan maksud kami, Ki Surokondo. Tetapi biarlah kami berbicara sewajarnya saja." "Aku berbicara wajar." "Syukurlah. Tetapi apa maksud kedatanganmu selain untuk memamerkan kelebihan Ki Ajar Wisesa Tunggal?" Wajah orang itu menjadi merah, namun kemudian ia pun berkata, "Baik, dengarkan Ki Panengah dan Ki Waskita. Aku datang untuk minta agar Paksi Pamekasan diserahkan kepadaku. Aku akan membawanya menghadap Ki Ajar Wisesa Tunggal. Paksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Ki Semburwangi." Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskita justru tertawa. Dengan nada tinggi Ki Panengah itu pun berkata, "Kenapa Ki Semburwangi menjadi cengeng dan tumbak cucuan? Seperti anak-anak yang kalah berkelahi dengan kawannya. Ia langsung menangis dan melaporkan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya lah yang menantang anak-anak kawannya bermain itu untuk berkelahi." "Cukup! Cukup!" Ki Surokondo berteriak. "Kenapa kalian menjadi demikian sombongnya sehingga kalian berani menghina perguruan kami?" "Kami tidak bermaksud menghina, Ki Surokondo. Tetapi itu tidak wajar sama sekali. Kau tentu sudah mengetahui jawaban kami. Kami tidak akan menyerahkan Paksi." "Jadi kalian akan mengorbankan perguruan serta padepokan yang masih sedang dipersiapkan ini hanya untuk seorang murid yang keras kepala?" "Kenapa kau berkata begitu, Ki Surokondo?" "Jika kalian tidak menyerahkan Paksi, maka kami akan datang ke padepokan ini." "Baiklah, kami berterus terang sebelum kalian menyesal. Jangan mencoba mengganggu padepokan ini. Jika kalian memaksanya, kalian akan hancur sendiri." "Kau jangan mengandalkan prajurit yang sedang bekerja membantu membangun padepokanmu. Tetapi kau harus berlandaskan pada kekuatan dan kemampuan padepokanmu sendiri." "Itu tidak adil, Ki Surokondo. Kami tidak tahu berapa banyak murid di perguruanmu. Jika muridmu jauh lebih banyak dari jumlah murid di perguruan ini,
maka pertempuran akan menjadi tidak seimbang. Jika kalian merasa bahwa perguruan kalian hanya perguruan kecil dan tidak mungkin melawan perguruan kami, serahkan Paksi. Tidak, jawab Ki Panengah tegas. Jika kalian memang berniat untuk menyelesaikan persoalannya, marilah kita berbuat adil. Biarlah Paksi dan Ki Semburwangi menyelesaikan persoalan mereka. Persoalannya sudah diangkat menjadi persoalan antar perguruan. Baik, jika itu yang kau kehendaki, jawab Ki Panengah. Jika kalian mau datang, datanglah. Kau libatkan para prajurit itu. Sebagian dari mereka adalah murid-muridku. Bohong, licik, pengecut. Apa bedanya? Mereka berguru kepadaku selama mereka membangun padepokan ini. Tidak. Mereka tidak pernah berguru kepadamu. Ki Panengah tertawa, katanya, hahaha, terserahlah kepadamu, tetapi aku akan memanggil mereka untuk mempertahankan perguruan mereka. Ki Suro Kondo itu pun termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, baiklah, kita akan menempuh jalan yang paling adil. Katakan Ki Suro Kondo, sahut Ki Panengah. Kita akan menentukan padepokan manakah yang lebih baik di antara padepokan kita. Kita akan menampilkan 5 orang terbaik dari padepokan kita masing-masing. Perang tanding? Tidak, sekedar untuk meyakinkan kita padepokan siapakah yang terbaik di antara kita. Ki Panengah menarik nafas panjang, katanya, apakah kami yang tua-tua ini harus tampil di gelanggang permainan seperti itu? Jika kalian memang tidak memiliki keyakinan untuk dapat mengimbangi perguruan kami, katakanlah, kami tidak akan memaksakan cara ini, tetapi serahkan Paksi kepada kami. Baiklah, Ki Panengah mengangguk-angguk. Kami akan menerima 5 orang tamu yang akan melakukan penjajakan di perguruan kami. Bagus. Tetapi dengan taruhan. Masih ada tetapinya. Ya, jika kalian kalah, kalian akan menyerahkan Paksi kepada kami. Jika kami menang, kami tidak akan mengambil Paksi. Serahkan Semburwangi kepada kami. Itu tidak termasuk dalam perjanjian. Akhirnya Ki Panengah pun mengangguk-angguk, katanya, baiklah, kami tidak menuntut apa-apa. Kami setuju dengan menurunkan 5 orang terbaik dari padepokan ini, tentu termasuk guru dan para pembantunya. Orang itu mengangguk-angguk, katanya, ya, siapapun boleh turun ke arena, tidak terbatas pada murid-muridnya saja. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan kalian. Beri kesempatan Paksi minta diri kepada kedua orang tuanya, atau biarkan ia melarikan diri. Tetapi kemanapun ia lari, kami akan dapat menangkapnya. Tidak, Paksi tidak akan lari. Paksi tidak akan minta diri kepada orang tuanya. Tetapi Paksi akan menjadi seorang dari 5 orang yang akan turun ke permainan itu. Baik. Aku akan pulang. Pada kesempatan lain, kami akan datang dengan kawan-kawan kami yang akan turun ke gelanggang untuk menghancurkan kesombongan orang-orang dari perguruan ini. Silahkan Ki Suro Kondo, kami akan menunggu. Demikianlah, maka Ki Suro Kondo pun meninggalkan padepokan yang masih sedang dikerjakan itu. Ia sempat melihat para prajurit yang sedang sibuk bekerja. Ki Suro Kondo pun menyadari bahwa kekuatan padepokannya tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kekuatan yang ada di padepokan itu. Para pekerja yang terdiri dari para prajurit itu tentu tidak akan berdiam diri jika padepokan itu diserang, seperti yang pernah terjadi
pasukan Haryo Wisoko yang kuat pun tidak mampu memecahkan perlawanan para prajurit, para cantrik dan para pemimpin padepokan itu, apalagi padepokannya. Tetapi justru karena tantangannya diterima, maka padepokannya akan dapat mempermalukan padepokan yang nampaknya didukung sepenuhnya oleh kalangan Istana Pajang. Jika padepokan kami dapat mengungguli padepokan Kipanengah, maka perhatian para pemimpin Pajang akan berpaling kepada kami, berkata Ki Surokondo kepada diri sendiri. Sementara itu, Ki Panengah dan Ki Waskita telah memberitahukan tantangan itu kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo serta taruhannya. Mendengar tantangan itu, Pangeran Benowo justru tertawa. Katanya, "Nah, keinginanku akan dapat terpenuhi. Kita akan berhubungan dengan orang yang tidak mau menghiraukan paugeran dan tatanan kehidupan orang banyak. Ki Ajar Wisesa Tunggal adalah orang yang hanya mau menuruti kemauannya sendiri." "Apa keinginanmu, Adimas?" bertanya Raden Sutowijoyo. "Berbuat serupa," jawab Pangeran Benowo, "tetapi hanya terhadap Ki Ajar Wisesa Tunggal." "Orang itu tentu sangat berbahaya, Pangeran. Orang yang disebut Maha Guru oleh para pengikutnya itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi," sahut Ki Panengah. "Bukankah menyenangkan sekali?" desis Pangeran Benowo. "Sebaiknya Pangeran mencari permainan yang lain saja," minta Ki Panengah. Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, namun Raden Sutowijoyo pun berkata, "Kita masih belum tahu kapan mereka datang. Kita pun masih belum yakin bahwa mereka bersungguh-sungguh atau sekedar mencoba menggertak kita." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Aku berharap bahwa mereka benar-benar datang. Aku ingin tahu wajah orang yang menyebut dirinya Ajar Wisesa Tunggal itu." Ki Waskita pun berkata, "Sebaiknya kita tidak usah terlalu memikirkan mereka. Bukannya kita menjadi lengah, tetapi kita tidak akan menjadi sangat terikat dengan tantangan utusan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Namun bagaimanapun juga, orang-orang dari perguruan Ki Panengah itu harus mempersiapkan diri. Jika benar mereka datang berlima, maka yang harus bersiap-siap menghadapi mereka adalah Ki Panengah sendiri, Ki Waskita, Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekasan. Namun untuk menurunkan Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo, Ki Panengah harus mendapat izin dari Ki Gede Pemanahan. Karena itu, maka di hari berikutnya, Ki Panengah dan Raden Sutowijoyo telah pergi ke Pajang untuk menghadap Ki Gede Pemanahan. Mendengar tantangan dari Ki Ajar Wisesa Tunggal lewat Ki Surokondo, Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, "Hehehe, ada baiknya untuk menguji kemampuan murid-murid dari perguruan Ki Panengah." "Sebenarnya kami tidak perlu menguji lagi, Ki Gede. Kami sudah meyakini kemampuannya, tetapi kami tidak berani melakukannya tanpa izin Ki Gede, apalagi Pangeran Benowo. Tetapi agaknya Pangeran Benowo sulit untuk dicegah. Selain kami memang tidak mempunyai orang lain yang memiliki kemampuan setinggi Pangeran Benowo, karena perguruan kami masih sangat muda." "Memang sulit untuk mencegah Pangeran Benowo. Jika ia sudah menyatakan satu keinginan, aku akan menghadap Sultan. Jika Sultan berkeberatan, aku akan memberitahukan kepada Ki Panengah. Kami menunggu Ki Gede. Jika besok aku tidak datang atau tidak ada utusanku menemui Ki Panengah, berarti tidak ada keberatan apa-apa." "Baik Ki Gede, mudah-mudahan tidak ada kesulitan apa-apa. Usahakan agar Pangeran Benowo tidak ingin langsung bertemu dengan Ki Ajar Wisesa Tunggal." "Ya Ki Gede."
Ki Ajar pun tentu akan mempunyai perhitungan yang lebih baik setelah Paksi mengalahkan salah seorang kepercayaannya yang bernama Semburwangi itu. Ya Ki Gede, baiklah, aku pun minta Sutawijaya berhati-hati. Jangan merendahkan orang lain. Mungkin di padepokan itu tidak terdapat orang berilmu sangat tinggi. Tetapi Ki Ajar Wisesa Tunggal akan dapat minta bantuan kepada sahabat-sahabatnya. Baik ayah, aku akan berhati-hati. Aku pun akan berusaha agar Adimas Pangeran Benowo tidak menganggap kehadiran Ki Ajar Wisesa Tunggal itu sebagai satu permainan. Tetapi ia harus bersungguh-sungguh. Usahakan agar Pangeran Benowo tidak langsung berhadapan dengan Ki Ajar itu sendiri jika Ki Ajar itu langsung terjun di arena. Baik ayah, aku akan mencoba mengekangnya. Setelah mendapat beberapa pesan dari Ki Gede Pemanahan, maka Ki Panengah dan Raden Sutawijaya pun telah minta diri. Nanti aku akan menghadap Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede kemudian. Sepeninggal Ki Panengah dan Raden Sutawijaya, maka Ki Gede Pemanahan pun telah berbenah diri untuk menghadap Kanjeng Sultan Pajang untuk menyampaikan sikap Pangeran Benowo yang ingin ikut turun menghadapi tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.